Gimana Bu Rini? Kita periksa tensi, gula darah, kolesterol sudah. Dengan hasilnya? Oh, aman. Alhamdulillah. Silakan diatur Sana. kita mohon Di mana dan baru. silakan mana Belum yang ada sunat. darah sama tinggi Kita diadakan pemeriksaan yang lainnya mohon tensi, diatur gula darah dan barisannya. kolesterol. Silakan. Ayo. Yoi, Pak Amin, ini penyanyi kita dari Jakarta. Mari. Penyanyi fenomenal dari Jakarta. Bang Ram. Bagian sedang ya Halo. menunggu giliran pemeriksaan darah. Woi, kita kita sekarang berada di depan senam bersama yang berkesempatan untuk mempersiapkan kesehatan fasilitas untuk Bapak suasana ya. Ayo, Bapak ada sini ya. tensinya, Bapak Ibu. diperiksa gula darahnya dan Ibu silakan. gratis. Sini. Dan nanti akan diadakan ceramah kesehatan oleh dokter dari Ekes kita. Ayo. Tentu kita tidak intervensinya. Bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dengan izinnya kita bisa berkumpul di halaman parkir rumah sakit ini dalam rangka acara rutin kita, yaitu senam pagi sekalian arisan. Dan tak lupa salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan sering kita berselawat mendapat syafaat dari baginda Rasul dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, acara kita pada pagi ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian kata sambutan dari Ketua Himpunan Cabang Pekanbaru. Setelah itu edukasi kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Wabarakatuh. Selamat pagi Himpunan. Full ya, full, powerful. Full press. Selamat pagi Himpunan. Selamat pagi Himpunan. Himpana. Dan para sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini seperti biasa secara rutin kita senam bersama di halaman parkir Eka Hospital. Terima kasih kepada Eka Hospital yang sudah memfasilitasi senam ini. Mudah-mudahan Eka Hospital juga berada dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita mulai senam, ada Dokter Arkangi Kedarusman, spesialis penyakit dalam, akan memberikan sedikit informasi kepada kita mengenai masalah kesehatan. Setelah itu nanti baru kita senam bersama. Kemudian pengumuman lain nanti biar Pak Ahdil Dirjen yang menyampaikan seputar kegiatan kita dalam bulan ini. Jadi demikian pada bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mulai saja nanti dengan ceramah kesehatan dari Dr. Arkangi Kedarusman SPPD. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah kita semua pagi ini dapat berkumpul untuk sama-sama. Kalau ibu bapak untuk senam, untuk senam itu untuk apa? Fungsinya adalah mengingatkan kembali bahwa dulu ibu pernah muda, bapaknya juga pernah muda.
Jadi ciri dari kemudaan adalah vitalitasnya masih baik, ototnya masih kuat, pikirannya masih sehat, makin tenang. Jadi Tuhan itu membuat bahwa suatu organ itu akan tetap baik kalau dilatih. Lihat, kalau orang kena stroke terus habis itu tangannya lemas, terus dibiarkan lemas, lama-lama apa yang terjadi? Kaku. Orang kalau kena stroke, kalau tangannya tetap dilatih, dia tidak akan kaku. Demikian juga dengan badan kita. Badan kita itu kalau misalkan dilatih dengan baik, itu tidak akan kaku. Maka misalkan diajarkan oleh Kanjeng Nabi bahwa orang itu disuruh baca Quran, disuruh berzikir, disuruh berwirid, untuk apa? Supaya otaknya tidak pikun, tidak cepat lupa. Nah, tapi kalau kebanyakan mikir juga otaknya stres. Nah, hari ini seperti yang saya dibagikan, kita akan membagikan bahwa penyakit itu bisa terjadi karena satu, kelebihan sesuatu yang harusnya tidak berlebihan, kedua, karena kekurangan sesuatu yang harusnya ada. Analogi yang sekarang ini apa ini Ibu? Mobil untuk jalan perlu apa? Bensin apa? Bensin nggak ada lagi, Bu, adanya sekarang Pertalite yang harganya sudah naik 10.000. Nah, bensin itu untuk bensin dia harus ada. Kalau kekurangan, mobilnya tidak bisa jalan. Nah, ini kalau model-model mesin sederhana seperti ini, itu problemnya hanya kekurangan. Kalau kekurangan bensin, dia tidak bisa jalan. Kalau manusia bukan hanya kekurangan, kelebihan sesuatu juga bermasalah. Kelebihan apa? Yang paling mungkin, paling sering itu adalah kelebihan makan. Kelebihan makan. Jadi orang kan selalu mikir gini, kalau ada pasien sakit datang ke kami, orang tanyanya gini, makanan apa dok yang harus saya makan? Loh, apa ibu bapak lupa kalau selama ini ibu makan terus? Enggak, maksudnya yang harus dihindari. Oke, dari ibu sendiri, bapak sendiri yang punya penyakit itu sebenarnya sudah tahu bahwa penyakitnya sendiri itu disebabkan karena kelebihan makan. Bukan semua makanan, zat-zat tertentu yang harusnya tidak lebih itu menjadi lebih. Zat apa pertama yang sering lebih pada manusia sehingga menyebabkan penyakit? Karbohidrat. Karbohidrat itu tidak semua karbohidrat, tapi yang dinamakan sebagai gula. Gulanya pun bukan semua gula, tapi gula buatan atau gula rafinasi. Jadi, saya buka ya nggak apa-apa ya. Oke, jadi ceritanya gini. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih banyak membunuh umat manusia? Rokok apa gula? Wah, Bapak jawabannya benar semua. Yang menyebabkan paling banyak penyakit itu gula. Tapi adakah bunyi iklan yang membunyi gula itu membunuhmu? Tidak ada. Yang ada rokok membunuhmu. Kita hitung-hitungan sederhana seperti ini. Riset Kesehatan Dasar tahun 2018. Penyakit-penyakit yang disebabkan gula, prevalensi atau angka kejadiannya. Pertama, diabetes. Berapa persen dari orang Indonesia terkena diabetes? 8,6%. Hipertensi atau darah tinggi. Berapa persen manusia Indonesia terkena hipertensi? 34%. Ini jumlahnya berapa? Yang hadir pagi ini? Nah, kalau obesitas, orang kalau obesitas nggak berobat, karena apa? Bukan penyakit, ini tanda kemakmuran. Jadi ada pasien berat badannya 105, diabetes, hipertensi, diobati turun menjadi 87, balik lagi ke Ratu Prapat, ibunya nangis, nah kamu itu kok kecil sekali. Padahal justru yang 87 itulah berat badan normalnya. Tapi ibunya yang di kampung bilang, waduh anakku ini kok kurus sekali. Padahal itulah berat badan yang ideal. Nah, kelebihan yang misalkan paling sering kita
diterima di poli penyakit dalam atau misalkan penyakit umum adalah kelebihan gula. Kedua yang sering juga kelebihan adalah kelebihan pati, kelebihan tepung. Tepung itu kalau di kita itu makanannya jenisnya cuma 3 lah. Pertama roti, kedua gorengan, ketiga mie. Dalam jangka pendek itu tidak ada masalah karena liver yang menjadi alat untuk mengeliminasi produk dari pati, dari gula itu bisa menahannya. Jangka lama kalau itu berjalan terus menerus, penyakitnya ya jadi pertama diabetes, hipertensi, obesitas. Nah, kalau misalkan penyakit jantung itu kelebihan apa? Kelebihan apa? Nah, kelebihan kolesterol, walaupun maksudnya tidak sepenuhnya benar, tapi ibunya punya udah tahu bahwa kalau jantung itu umumnya kelebihan kolesterol. Tapi belum tentu juga pasien-pasien jantung itu kolesterolnya kecuali misalkan minyak sawit dan sebagainya. Minyak-minyak seperti itu atau lemak-lemak seperti itu dibutuhkan di tubuh dalam jumlah yang sedikit. Kalau itu kelebihan itu bisa menyebabkan penyakit. Nggak mau makan sayur tapi tetap harus makan sayur. Sayurnya itu dimakan pagi hari semuanya. Nanti siangnya ibu nggak makan sayur nggak masalah. Tapi intinya harus ada sayur. Sayur itu adalah sumber dari vitamin, sumber dari trace mineral. Orang kalau tidak makan sayur penyakitnya sama. Buang air besarnya susah. Sering sakit kepala. Kenapa sering sakit kepala? Karena umumnya kalau orang tidak makan sayur itu buang air besarnya susah. Kalau orang buang air besarnya susah, dia akan mengalami autointoksikasi atau keracunan dari isi perutnya sendiri. 36 jam setelah makan itu harus sudah dibuang. Kalau lebih dari itu sampai 3 hari sampai 4 hari nggak dibuang, yang sudah jadi racun yang harusnya dikeluarkan dia diserap ulang. Efeknya sakit kepala, sering gatal-gatal, kena eksim dan sebagainya. Dan jangka lama lebih bahaya penyakit-penyakit model kayak kanker usus. Tuh. Nah, 2 kelebihan tadi yang saya sebutkan misalkan dari gula pati dan lemak, kelebihan yang agak misalkan juga harus diperhatikan adalah kelebihan sepertiga lauk dan buah. Nah, masih banyak penyakit lagi yang misalkan disebutkan oleh tadi kelebihan, sekarang kekurangan yang paling sering di Indonesia adalah kekurangan vitamin D. Vitamin D, matahari. Kita telah lupa untuk namanya berjemur. Kalau orang nyebutnya itu berdiam. Berjemur itu bukan misalnya ibunya berjemur gini, enggak. Atau dok saya setiap hari nganterin anak saya ke sekolah jalan kaki. Enggak. Berjemur yang dimaksud itu adalah 40% dari kulit itu terkena sinar matahari. Jadi kalau bapak-bapak buka bajunya, punggungnya itu kena sinar matahari. Kalau ibu buka bajunya, punggungnya kena sinar matahari. Cuman bapak-bapak bisa buka di sini, kalau ibu-ibu bukanya di rumah. Tidak apa-apa. Nah, vitamin D itu 30. Kalau di bawah ini ya ini juga belum panas ya. Nah, di sekitar misalkan ibu nanti selesai senam 9.30 itu bapak-bapak bisa berjemur. Dengan berjemur itu nanti vitamin D-nya akan cukup. Kalau vitamin D-nya cukup, penyakit-penyakit model nyeri-nyeri sendi itu hilang, akan minimal. Jadi kalau misalnya yang diberikan kepada saya dok sekarang makan waktu muda dengan yang umur sekarang ini sama aja. Jadi saya pikir banyak kelebihan gitu. Jadi bisa nggak yang saya makan setiap hari ini mengatasinya dengan olahraga? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi kayak gini. Satu lagi, ya silakan ibunya.
kasih. Satu lagi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mary, Pak. Saya mau menanyakan ini, Pak ya. Kita dalam berobat ini, kalau vitamin itu kan nggak di cover. Saya ada autoimun, Pak. Jadi harus minum vitamin D. Bagaimana cara dokter itu untuk melancarkan bahwa itu bisa di ACC vitamin? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Amin. Oh, menurut Bapak bahwa makannya itu berlebih atau misalkan berkurang, bisakah diatasi dengan cara olahraga? Nah, sekarang gini, analogi pakai ini. Mobil. Bensin dibakar jadi apa? Tenaga. Sisa dari pembakaran bensin apa? Asap. Karbon monoksida, bukan karbon dioksida. Kalau kita napas karbon dioksida. Kalau ini karbon monoksida. Nah, kalau misalkan knalpotnya ditutup, apa jadinya? Melepek, mati. Nah, orang itu ada yang dimakan, ada yang diolah jadi energi, ada jadi misalkan sel-sel. Nah, sisanya harus dikeluarkan. Kalau dia misalkan ini yang dikeluarkan, bagaimana dengan caranya? Pertamanya tadi dipakai untuk kerja, dipakai untuk olahraga. Justru kalau pasien makan, orang makan tapi tidak kerja, timbulnya jadi limbah. Dia diolah tapi tidak dibuang. Nah, cara buang yang paling mudah untuk mengurangi beban-beban dari obat kerja lain itu misalkan ya dengan cara olahraga. Protein itu dibesar misalkan menjadi asam amoniak. Tentang vitamin. Jadi sama dengan gula, vitamin itu ada alami, ada yang sintetis. Vitamin alami dengan sintetis itu walaupun namanya sama, itu struktur molekulnya itu berbeda. Asam askorbat itu vitamin C. Tapi kalau ibu ngambil vitamin C tablet dengan ibu ngambil misalkan jeruk, mana yang lebih bagus? Nah, ibunya tahu sendiri. Lebih bagus jeruk. Nah, kalau lebih bagus jeruk, ya mestinya nggak usah takut. Ya tinggal makan jeruk, makan tomat. Nah, yang jadi masalah pertanyaan yang nomor 3, vitamin D. Vitamin D itu memang dia biasanya dibutuhkan dalam bentuk tablet. Karena kalau untuk mengambilkan satu tablet vitamin D dari makanan, itu makannya banyak banget, Bu. Nah, caranya bagaimana? Harusnya dikembalikan dengan kebijakan dari sistem. Itu kurang, tapi dia sudah ada pun harus bisa kerja. Caranya bisa kerja. Nah, itu vitamin D. Nah, ada juga misalkan paradok lain. Untuk tulang yang kuat, orang butuh kalsium. Nah, kalsium itu bisa diserap kalau vitamin D-nya cukup. Nah, vitamin D bekerja kalau orangnya bisa berjemur. Negara yang manusianya atau penduduknya paling banyak minum susu, itu pun masih terkena osteoporosis atau kerapuan tulang. Karena apa? Lah, negaranya di 66 derajat jauh dari matahari. Jadi maka bersyukurlah Bapak Ibu, Indonesia vitamin D. Rasulullah bilang gini, kami adalah satu kaum yang tidak akan makan sebelum lapar, dan pun kalau kami makan, kami akan berhenti sebelum kenyang. Itu namanya konsep tawasud, konsep setengah seimbang. Kalau Tuhan itu membuat gini, jalanlah yang lurus. Kalau Anda ke samping, sesat bukan suka macam maksudnya. Nah, di sini itu bukan Allah. Kalau sesat kok Allahnya seneng, enggak. Allah itu kalau orangnya itu berlebihan, Allah itu negur, ditegur dengan penyakit. Ditegur dengan penyakit, Anda harus balik lagi ke tengah. Ke sini nggak boleh, ke sini nggak boleh. Jalannya harus lurus mentok surga. Itu. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dorong terus. 5, 6, 7, tarik bahu ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sungkan dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, telapak tangan ke arah bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, letakkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Naikkan powernya tuh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, Ayo pakai gen. Masih oke. 7, bermain piano. 3, 4, 5, 6, Ya ini tim kesnya nih. Tim kesnya nih dari Eka Hospital. Iya. Semangatnya luar biasa. Ayo Mbak, mana gerakannya? Hilangkan lemaknya. Jahat. Lemak jahat kita buang dengan bersenam dia. Kanan kiri depan belakang. Semakin panas. Ah, Bapak keren. Kaki ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tangan dilipat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tepuk tangan. La 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 li, la 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 li, la 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 la. Sayonara onde bela 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 boom. Jalan di tempat kiri. Kiri kanan. Kiri
Setelah panas, kita melakukan gerakan pendinginan. G. Jantung. S. E. H. A. T. Sehat. Jantung sehat. Jantung sehat. Jantung sehat. Nah, sekarang mari kita hitung denyut nadi pendinginan. Berdoa, berdoa. Selesai. Segera mengstore biayanya. Boleh cash, boleh transfer, ya. Jangan lupa. Ya, silakan. Oke, silakan untuk semajuan. Dan, ayo lanjut. Telah mendaftar ke Arau, Pak Rehan dan Dua Ibu. lagi. Terima Tiga kasih lagi. Pak, Ibu. Nggak usah khawatir, kita cari durian di sana, Bu. Hajatan di Jawa. Iya. Pak Haji kok. Oh ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya merefresh kan. Bentar. Masalah goes. Apa? Sebentar lagi. Nah, kalau lalu bagus. Mataharinya kan dari belakang kita. Ya, sesuai dengan himbauan Pak Sekjen tadi, kita mau foto untuk kalender ya.